Awal ekspedisi pertanda buruk. Di sebuah sore yang mendung, Arman Wicaksono berdiri di beranda rumah panggung kecil di Desa Cempaka. Pandangannya lurus menatap Gunung Rinjaya yang menjulang tinggi di kejauhan. Gunung itu tampak seperti sosok raksasa yang tengah tertidur. Puncaknya tertutup kabut pekat. Dari kecil, Arman sering mendengar cerita tentang gunung tersebut. Konon katanya, banyak ekspedisi yang mencoba mencapai puncaknya, tapi hanya sedikit yang kembali dengan selamat. Namun, rasa penasaran yang membara sebagai jurnalis investigasi membuatnya tak gentar. Ia yakin, di balik mitos dan ketakutan, ada cerita nyata yang harus diungkap. Hari itu, Arman tidak sendirian. Di belakangnya, 4 orang temannya sedang sibuk menyiapkan peralatan. Raka, si videografer, sudah mengutak-atik kamera dan memastikan baterainya penuh. Bro, kalau kita berhasil bikin dokumentasi ini, channel YouTube kita bakal meledak, katanya sambil tersenyum lebar. Raka memang selalu optimis, meski seringkali candaannya terasa mengurangi tegangnya suasana. Sinta, ahli botani, tampak lebih serius. Ia sedang memeriksa catatan kecil berisi daftar tumbuhan langka yang konon hanya tumbuh di lereng Rinjaya. Baginya, ekspedisi ini bukan sekadar petualangan, tapi juga kesempatan untuk menemukan data ilmiah yang berharga. Kalau benar ada spesies yang belum teridentifikasi, kita bisa membawa pulang temuan besar, katanya lirih. Bagus, pendaki senior yang sudah malang melintang mendaki banyak gunung di Indonesia, lebih memilih diam. Ia sibuk merapikan tali carabiner dan peralatan lain, matanya sesekali menatap ke arah gunung dengan sorot penuh kehati-hatian. Dan terakhir, Dewi, gadis muda yang penuh rasa ingin tahu, terlihat bersemangat sekaligus gelisah. Ia baru pertama kali ikut ekspedisi sebesar ini. Bagi seorang mahasiswa antropologi, kesempatan ini seperti pintu menuju dunia baru, mendengar langsung mitos, menyentuh tanah yang selama ini hanya diceritakan lewat buku. Mereka berenam, termasuk Pak Wira sang pemandu, akan berangkat besok pagi. Malam ini mereka berkumpul di rumah Pak Wira untuk makan malam sekaligus mendengar wejangan dari warga desa. Saat mereka masuk ke dalam rumah, suasana mendadak hening. Warga desa yang sebelumnya ramai mengobrol, langsung menundukkan kepala. Seorang nenek tua dengan rambut memutih menatap Arman dengan sorot tajam. Ia berbisik lirih, namun cukup keras untuk terdengar. Jangan lanjutkan perjalanan itu. Gunung tidak suka diganggu. Banyak yang hilang, tak pernah kembali. Arman hanya tersenyum sopan. Kami hanya ingin mendokumentasikan, Nek. Tidak ada niat buruk. Namun, ucapan sang nenek seakan menjadi pertanda buruk. Malam itu, meski mereka makan bersama, suasana tetap terasa berat. Pak Wira duduk di pojok ruangan, hanya sesekali angkat bicara. Ia mengisahkan bahwa Gunung Rinjaya bukan sekadar gunung biasa. Ada daerah terlarang yang tidak boleh dilewati. Ada suara-suara yang tidak boleh dijawab. Dan ada makhluk penjaga yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kalau kalian mendengar suara yang memanggil nama kalian di malam hari, jangan pernah menjawab, ujar Pak Wira dengan suara berat. Dewi menelan ludahnya. Sinta hanya diam, menatap buku catatannya. Raka sempat ingin bercanda, tapi tatapan dingin Bagus membuatnya urung bicara. Malam itu, Arman menulis catatan di buku kecilnya. Hari pertama di Desa Cempaka. Warga memberi peringatan keras. Apakah ini hanya mitos? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar menunggu di Gunung Rinjaya? Ketika mereka semua tidur, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, menabrak jendela kayu. Dalam tidurnya, Arman bermimpi. Ia melihat sebuah jalur setapak yang samar, menuju hutan gelap. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki, banyak sekali, seperti orang-orang yang berjalan dalam barisan panjang. Tapi ketika ia berusaha mendekat, langkah itu hilang, berganti dengan suara bisikan memanggil namanya. Arman! Arman! Ia terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat menoleh, ia melihat Pak Wira sedang duduk di ruang depan, menyalakan rokok kretek, matanya menatap keluar jendela ke arah gunung. Tanpa menoleh, Pak Wira berkata lirih, seolah tahu Arman sedang memperhatikannya. Kalau besok kau masih ingin lanjut, pastikan hati dan pikiranmu kuat. Gunung bisa membaca niat manusia. Arman terdiam. Kata-kata itu seperti menancap dalam di kepalanya. Ia tahu, perjalanan besok bukan sekadar ekspedisi biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih besar, dan mungkin lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Pagi akan segera tiba.
Dan bersama cahaya matahari, ekspedisi ke Gunung Rinjaya pun dimulai, dengan sebuah pertanda buruk yang terus menggantung di udara. Masuk ke hutan Rinjaya. Pagi itu, langit desa Cempaka tampak cerah. Awan tipis bergelantung rendah, menutupi sebagian puncak Gunung Rinjaya. Burung-burung kecil beterbangan di sekitar sawah, sementara embun masih menempel di ujung daun padi. Udara segar pegunungan menusuk paru-paru, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Arman berdiri di depan rumah panggung, menatap peralatan yang sudah siap diikatkan ke punggung. Ransel besar, tripod kamera, makanan kering, tali tambang, hingga senter kepala, semuanya tersusun rapi. Ia memastikan daftar perlengkapan sesuai catatan, karena sedikit saja kelalaian bisa berakibat fatal dalam perjalanan panjang. Raka sibuk memeriksa drone kecil yang akan digunakannya untuk mengambil gambar dari udara. Bayangkan voltage hutan lebat ini dari atas, bro. Kayak film dokumenter National Geographic, ujarnya penuh semangat. Meski malam sebelumnya ia terlihat agak tegang setelah mendengar cerita Pak Wira, pagi ini wajahnya kembali ceria. Sinta, seperti biasa, memegang buku catatan berisi sketsa tumbuhan. Ia sudah menyiapkan kantong plastik dan pisau kecil untuk mengoleksi sampel jika menemukan tanaman unik. Sesekali ia menatap ke arah gunung, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Dewi, dengan rambut diikat sederhana, tampak sedikit gugup. Ia membawa ransel terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Bagus membantunya mengatur beban, agar ia tidak cepat lelah. Ingat, jangan terburu-buru. Kita berjalan dengan ritme, bukan dengan nafsu, ujar Bagus dengan nada tenang. Pak Wira datang paling akhir. Ia mengenakan ikat kepala batik lusuh, membawa golok panjang yang terselip di pinggang. Di tangannya ada tas rotan berisi bekal dan ramuan tradisional. Ia menatap mereka semua, lalu berkata singkat, "Kalau sudah siap, kita berangkat. Jangan banyak bicara di jalur." Mereka pun melangkah meninggalkan desa, melewati jalan setapak yang dipenuhi akar pohon. Suara derap langkah mereka berpadu dengan kicau burung hutan. Semakin jauh dari desa, semakin sepi suasana. Udara terasa lebih lembab, bau dedaunan basah semakin pekat. Di awal perjalanan, suasana masih santai. Raka beberapa kali mengangkat kameranya untuk merekam. Hari pertama masuk hutan Rinjaya, katanya di depan lensa. Kita akan membuktikan apakah kisah misteri yang diceritakan warga desa itu nyata, atau hanya mitos belaka. Ia tertawa kecil, lalu melanjutkan langkah. Namun, semakin dalam mereka berjalan, suasana berubah. Pepohonan menjulang semakin tinggi, cahaya matahari sulit menembus kanopi. Kabut tipis mulai muncul, membuat pandangan terbatas. Suara burung yang tadinya ramai mendadak lenyap, berganti dengan keheningan mencekam. Arman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah hutan ini hidup, mengawasi setiap langkah mereka. Ia melirik ke arah Pak Wira, yang tetap berjalan tenang di depan, seakan hafal betul jalur ini. Sesekali Pak Wira berhenti, mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tidak bicara. "Kenapa kita harus diam?" bisik Dewi dengan suara sangat pelan. Pak Wira menoleh sebentar, lalu berkata lirih, "Hutan ini tidak suka suara gaduh. Ada yang mendengar." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dewi meremang. Ia menunduk dan melanjutkan langkah tanpa banyak tanya lagi. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah pohon besar dengan batang yang melingkar aneh, seperti spiral. Akar-akar menjuntai ke tanah menyerupai tangan-tangan yang hendak meraih sesuatu. Di bawah pohon itu, Pak Wira berhenti. "Disinilah jalur hutan Rinjaya benar-benar dimulai," katanya pelan. "Kalau ada yang masih ingin kembali, sekarang waktunya." Tidak ada yang menjawab. Arman menatap teman-temannya satu persatu. Wajah mereka menunjukkan keteguhan, meski ada rasa cemas tersembunyi.
Ia tahu, tak seorang pun dari mereka yang mau mundur. Baik, lanjut Pak Wira. Mulai dari sini, jangan pernah melangkah keluar jalur. Jalannya akan bercabang-cabang, menipu mata. Tapi kalau kita tetap di lintasan ini, kita aman. Mereka semua mengangguk. Perjalanan pun dilanjutkan melewati jalur sempit dengan rumput liar setinggi pinggang. Suara serangga mendengung di telinga. Sesekali terdengar bunyi ranting patah, seakan ada yang mengintai dari kejauhan. Sinta tiba-tiba berhenti ketika melihat bunga berwarna ungu terang tumbuh di sela semak. Ia berjongkok, mengamati kelopaknya yang berkilau seperti kristal. Luar biasa, aku belum pernah melihat spesies ini, gumamnya kagum. Namun sebelum ia sempat memetik, Pak Wira menepuk bahunya. Jangan sentuh. Kenapa? Ini bisa jadi penemuan baru, protes Sinta. Bunga itu tanda. Jangan disentuh, jangan dibawa, ujar Pak Wira tegas. Sorot matanya begitu dingin, membuat Sinta terdiam. Arman mencatat kejadian itu di buku kecilnya. Semakin lama, ia merasa ekspedisi ini bukan sekadar perjalanan ilmiah, melainkan juga memasuki dunia penuh aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Menjelang siang, kabut semakin tebal. Suasana hutan semakin sunyi, hanya suara langkah kaki yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah belakang, Raka bersuara, kalian dengar nggak? Kayak ada orang jalan di belakang kita. Mereka semua berhenti. Arman menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya hutan lebat dengan kabut menggantung. Bagus melangkah maju, menepuk bahu Raka. Itu cuma perasaanmu. Fokus ke depan. Namun, dalam hati Arman merasakan hal yang sama. Sejak tadi ada getaran aneh, seperti langkah-langkah lain mengikuti mereka, tapi tak pernah terlihat. Saat sore menjelang, mereka tiba di sebuah sungai kecil dengan air jernih mengalir deras. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Dewi mencuci wajahnya, merasakan kesegaran air pegunungan. Raka mengeluarkan kamera, mencoba merekam suasana. Namun, saat ia mengarahkan kamera ke hutan di seberang sungai, layar menampilkan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Terlalu besar untuk seekor binatang, tapi terlalu samar untuk manusia. Kalian lihat ini. Raka menunjukkan layar kamera. Mereka berkumpul, menatap rekaman itu. Bayangan itu bergerak hanya dalam sepersekian detik, tapi cukup jelas untuk menimbulkan ketegangan. Sinta menelan ludah. Apa itu? Pak Wira meraih kamera, lalu mematikannya. Jangan rekam terlalu banyak. Ada hal-hal yang tidak boleh dibawa pulang. Suasana mendadak hening. Malam mulai turun. Mereka mendirikan tenda di tepi sungai. Api unggun dinyalakan, meski asapnya membuat udara lembab semakin pekat. Raka mencoba mengusir rasa takut dengan bercerita konyol, tapi tak ada yang tertawa. Semua masih terbayang dengan rekaman tadi. Arman menulis lagi di buku catatannya. Hari pertama di dalam hutan Rinjaya. Jalur penuh kabut, suara-suara aneh, dan bayangan misterius yang terekam kamera. Kami semakin yakin, ada sesuatu yang bersembunyi di tempat ini. Sesuatu yang belum siap menampakkan diri sepenuhnya. Saat malam semakin larut, suara air sungai mengalun seperti bisikan. Dari kejauhan terdengar suara langkah samar, seakan ada yang berkeliling di sekitar tenda. Tidak ada yang berani bicara. Dan di dalam hatinya, Arman sadar, mereka sudah melewati batas. Ekspedisi ini baru saja berubah dari sekadar petualangan, menjadi awal sebuah misteri yang jauh lebih gelap.
Suara-suara aneh di tengah malam. Api unggun di tepi sungai menyala redup, menari-nari tertiup angin malam. Asap tipis mengepul, melayang dan menghilang di telan kabut. Di sekitar tenda, suara serangga seperti teredam, seolah-olah hutan itu sedang menahan napasnya sendiri. Arman duduk bersandar pada batang pohon besar, mencatat pengalamannya di buku kecil yang selalu ia bawa. Lampu senter kepala dipasang di atas kertas, menyoroti tulisan tangannya yang tergesa. Raka, yang biasanya cerewet, kali ini terdiam sambil memeluk kameranya. Bagus duduk tenang, matanya tajam mengawasi sekitar. Sinta sibuk meneliti sampel tumbuhan yang berhasil ia bawa tanpa sepengetahuan Pak Wira. Sebuah dedaunan aneh dengan permukaan berkilau. Sesekali ia menulis sesuatu di buku catatan ilmiahnya, wajahnya serius tapi juga gugup. Sementara Dewi menggenggam buku antropologi kecil, mencoba menenangkan diri dengan membaca ulang cerita rakyat tentang Gunung Rinjaya yang ia kumpulkan dari warga desa. Pak Wira duduk tak jauh dari api unggun, meracik ramuan dalam wadah bambu kecil. Aromanya menusuk hidung, campuran dari akar-akaran dan daun kering. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa. Ketika malam semakin larut, hawa dingin makin menusuk. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti hutan dengan selimut putih pekat. Suara air sungai yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti gumaman panjang, tak berujung, menyerupai bisikan manusia. Dewi tiba-tiba mendongak dari bukunya. Kalian dengar nggak? Kayak ada orang bicara di seberang sungai. Semua terdiam. Arman menajamkan telinga. Benar, samar-samar terdengar suara. Awalnya seperti desiran angin, tapi lama-kelamaan berubah menyerupai bisikan, begitu dekat, seolah hanya beberapa meter dari mereka. Arma Aan, Raka, Dewi. Nama mereka terdengar jelas, bergantian, dilantunkan oleh suara yang tak bisa dipastikan milik laki-laki atau perempuan. Suara itu menggema, bercampur dengan riak sungai, membuat bulu kuduk mereka merinding. Gila, itu jelas suara orang. Bisik Raka dengan wajah pucat. Pak Wira segera berdiri. Jangan jawab. Katanya keras tapi tertahan. Apapun yang kalian dengar malam ini, jangan pernah menjawab. Itu bukan manusia. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Sinta merapatkan jaketnya, menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang merayap di tulang. Arman mencoba tetap tenang, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia menulis cepat di bukunya. Malam pertama, suara misterius memanggil nama kami. Peringatan Pak Wira terbukti nyata. Ada sesuatu yang tahu siapa kami. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah bergerak di antara pepohonan di seberang sungai. Kadang terdengar seperti suara anak kecil tertawa, kadang seperti orang dewasa memanggil. Tiba-tiba, kamera Raka yang diletakkan di sampingnya menyala sendiri. Lensa otomatis bergerak, merekam ke arah gelap hutan. Semua terperanjat. Astaga, itu kenapa nyala sendiri? Raka buru-buru mematikan kamera, tangannya gemetar. Pak Wira meraih segenggam abu dari ramuan yang ia buat, lalu menaburkannya ke api unggun. Nyala api langsung membesar, menjilat tinggi, dan seketika suara-suara aneh itu mereda. Namun keheningan yang tercipta justru lebih mencekam. Bagus akhirnya bicara, suaranya rendah tapi mantap. Kita harus gantian berjaga malam ini. Hutan ini tidak ramah. Kalau semua tertidur, kita bisa lengah. Mereka pun sepakat. Bagus berjaga pertama bersama Arman, sementara yang lain mencoba beristirahat di dalam tenda. Tapi tidur tidaklah mudah ketika hutan terasa hidup, bernafas, dan mengawasi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika sesuatu kembali terjadi. Arman, yang sedang berjaga, mendengar langkah kaki dari arah belakang. Perlahan, suara itu semakin dekat, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Ia memberi isyarat pada Bagus. Mereka menunggu dalam diam, menatap kegelapan di balik kabut. Dan tiba-tiba, dari sela pepohonan, tampak bayangan samar. Tinggi, kurus, kepalanya menunduk, bergerak pelan. Bayangan itu berhenti di pinggir sungai, hanya beberapa meter dari mereka. Arman hampir bersuara, tapi Bagus menahan lengannya. Jangan, bisiknya. Bayangan itu berdiri diam, lalu perlahan mengangkat kepala. Meski kabut menutupi wajahnya, Arman bisa merasakan tatapannya, kosong, dingin, menusuk. Tak lama, bayangan itu menghilang begitu saja,
larut bersama kabut. Arman terengah, tangannya basah oleh keringat. Bagus tetap tenang, meski wajahnya jelas tegang. Itu bukan hal baru, katanya singkat. Di gunung lain pun aku pernah melihat, tapi tidak sekuat ini. Ketika giliran jaga beralih ke Raka dan Sinta, suasana sedikit mereda. Namun tepat menjelang subuh, Dewi tiba-tiba menjerit dari dalam tenda. Semua langsung terbangun. Kenapa? Tanya Arman panik. Dewi keluar dengan wajah pucat pasi. Aku mimpi buruk. Ada banyak orang jalan berbaris di hutan. Mereka semua tanpa wajah, hanya kulit kosong. Dan mereka mengajakku ikut. Pak Wira menatapnya tajam. Itu bukan mimpi. Itu undangan. Kau harus kuat menolaknya. Mereka semua terdiam. Cahaya pertama matahari akhirnya muncul, menembus kabut perlahan. Tapi bukannya memberi rasa lega, justru semakin menegaskan bahwa hutan ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Arman menutup bukunya dengan tangan gemetar. Hari kedua. Suara misterius, bayangan tak wajar, dan mimpi yang terasa nyata. Gunung Rinjaya tidak hanya menyembunyikan rahasia. Ia seolah berusaha menarik kami masuk lebih dalam. Pertanyaannya, apa yang menunggu di ujung perjalanan ini? Jejak yang menghilang. Matahari sudah tinggi ketika tim ekspedisi kembali melanjutkan perjalanan. Kabut pagi perlahan terangkat, namun bayangan malam sebelumnya masih melekat di benak mereka. Suara-suara yang memanggil nama, bayangan kurus tanpa wajah, dan mimpi Dewi tentang arak-arakan manusia tanpa identitas membuat mereka semua lebih berhati-hati. Arman berjalan di barisan tengah, sesekali mencatat di bukunya. Kali ini ia menulis bukan hanya sebagai jurnalis, tapi juga sebagai seseorang yang berusaha menenangkan pikirannya. Hari ketiga, kami melanjutkan langkah. Rasa takut masih ada, tapi keingintahuan lebih kuat. Apapun yang terjadi, aku harus melihat kebenaran gunung ini sampai akhir. Di depan, Pak Wira memimpin jalur dengan langkah mantap. Goloknya sesekali menebas ranting yang menghalangi jalan. Matanya lurus ke depan, nyaris tak pernah menoleh. Bagus menyusul di belakangnya, tetap dengan ekspresi datar, seakan hanya tubuhnya saja yang berada di hutan, sementara pikirannya waspada ke segala arah. Raka mencoba merekam perjalanan lagi, meski kali ini dengan wajah lebih serius. Tidak ada candaan, tidak ada tawa. Kita harus punya bukti visual, bro, katanya pada Arman. Kalau tidak, orang-orang gak akan percaya apa yang kita alami. Sinta berjalan pelan di samping Dewi. Sesekali ia menunjuk tanaman aneh, tapi tidak lagi berani menyentuhnya. Dewi masih murung, bayangan mimpinya belum hilang. Matanya terus menyapu ke kanan dan kiri, takut sewaktu-waktu sesuatu muncul dari balik kabut. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah persimpangan jalur. Jalur utama bercabang menjadi 3, masing-masing tampak sama. Tanah lembab, dinding pepohonan rapat, dan kabut yang menggantung. Ini aneh, gumam Bagus. Menurut peta, seharusnya tidak ada percabangan di sini. Arman membuka peta yang mereka bawa. Benar, jalur seharusnya lurus mengikuti aliran sungai kecil, bukan bercabang. Ia menatap Pak Wira dengan penuh tanya. Pak Wira berhenti, menghela napas panjang. Inilah yang kumaksud kemarin. Hutan ini menipu mata. Jalannya bisa berubah. Itu sebabnya aku bilang, jangan pernah keluar jalur. Tapi sekarang jalurnya justru bercabang 3. Yang mana jalur yang benar? Tanya Raka cemas. Pak Wira menunduk, menyentuh tanah, lalu mengambil segenggam daun kering. Ia melemparkan daun itu ke udara, dan entah bagaimana, daun-daun itu jatuh mengarah ke jalur tengah. Kita ambil jalur ini, katanya singkat.
Tak ada yang berani membantah. Mereka pun mengikuti jalur tengah, meski suasana semakin aneh. Di kanan-kiri, pepohonan tampak lebih rapat, seolah menutup diri. Beberapa batang pohon bahkan miring ke arah jalur, seperti pagar hidup yang membatasi mereka. Raka yang merekam dari belakang tiba-tiba berhenti. Tunggu, ada yang aneh. Arman menoleh. Apa? Raka menunjuk layar kamera. Di dalam rekaman, mereka semua terlihat berjalan, tapi jumlahnya 7 orang. Padahal, mereka hanya berenam. Siapa itu? Raka panik, menunjuk sosok samar di barisan belakang yang seolah mengikuti mereka. Bayangan itu bergerak sinkron, tapi wajahnya tidak terlihat. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Dewi mundur selangkah. Pak Wira segera menghampiri Raka, lalu mematikan kameranya dengan kasar. Aku sudah bilang, jangan rekam terlalu banyak. Ada yang suka menempel lewat lensa. Raka gemetar, tak mampu berkata-kata. Mereka kembali melangkah cepat, ingin segera keluar dari jalur menyeramkan itu. Namun, setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah batu besar dengan lumut tebal. Dan di situ, mereka semua berhenti mendadak. Di atas tanah, jelas terlihat jejak sepatu. Tapi anehnya, jejak itu bukan hanya milik mereka. Ada banyak jejak lain, jumlahnya puluhan, berderet, seperti rombongan besar pernah lewat. Bagus berjongkok, memeriksa dengan teliti. Ini jejak manusia. Ukurannya bervariasi, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi, anehnya, jejak ini terlalu segar. Seperti baru saja lewat beberapa menit lalu. Dewi langsung merinding. Mungkin, rombongan yang kulihat dalam mimpi. Arman menelan ludah. Hatinya mengatakan hal yang sama, tapi ia tidak mau membuat panik. Mungkin ada pendaki lain, katanya pelan, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Pak Wira menatap jejak itu dengan wajah serius. Tidak ada rombongan lain di sini. Percayalah, yang kalian lihat bukan manusia. Suasana makin mencekam. Mereka memutuskan untuk mengikuti jejak itu, berharap menemukan petunjuk. Namun, tak sampai setengah jam, jejak itu berhenti mendadak di sebuah tanah lapang kecil. Tidak ada lagi jejak setelahnya, seolah-olah rombongan itu lenyap begitu saja di udara. Bagaimana mungkin jejak segar bisa hilang tiba-tiba? Bisik Sinta, suaranya bergetar. Bagus menggeleng pelan. Mereka tidak berjalan pergi. Mereka diambil. Kata-kata itu membuat darah Arman serasa membeku. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderit keras. Kabut menebal, menutup pandangan. Dari kejauhan terdengar suara langkah berbaris, sama seperti yang Dewi ceritakan. Tapi kali ini, semua orang mendengarnya jelas. Dengar itu, Raka hampir menangis. Langkah-langkah itu semakin dekat, semakin keras, tapi tak ada satupun sosok terlihat. Hanya suara, berputar mengelilingi mereka. Pak Wira segera menancapkan goloknya ke tanah, lalu duduk bersila, komat kamit membaca mantra. Api unggun kecil yang mereka buat dari ranting cepat dinyalakan Bagus untuk memberi cahaya. Dan tiba-tiba, sunyi. Langkah itu berhenti, kabut sedikit mereda. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, jantung mereka serasa berhenti. Salah satu dari mereka hilang. Dewi. Ranselnya tergeletak di tanah, tapi tubuhnya lenyap tanpa jejak. Sial! Arman berteriak, suaranya pecah. Dewi hilang. Mereka semua panik. Raka hampir berlari ke arah kabut, tapi ditahan Bagus. Jangan. Itu yang mereka mau. Kalau kau masuk sembarangan, kau juga akan hilang. Arman gemetar. Matanya menatap kosong pada ransel Dewi yang tertinggal. Ia tahu, ekspedisi ini baru saja berubah. Dari mencari pengetahuan, menjadi mencari yang hilang. Pak Wira bangkit perlahan, wajahnya pucat. Aku sudah khawatir ini akan terjadi. Gunung sudah memilih korban pertamanya. Hening. Api unggun bergerak pelan. Satu-satunya suara yang tersisa di tengah hutan yang tiba-tiba terasa terlalu besar, terlalu asing. Arman menulis dengan tangan gemetar. Hari ketiga. Dewi menghilang. Begitu saja, di depan mata kami. Jejak manusia yang bukan manusia, langkah yang tak terlihat, dan korban pertama. Misteri Gunung Rinjaya semakin gelap. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi berikutnya?
Rahasia Goa Hitam. Keheningan setelah hilangnya Dewi terasa menghantui setiap langkah mereka. Ransel Dewi yang tertinggal menjadi saksi bisu, seolah-olah ia memang benar-benar ditelan oleh hutan tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tanda-tanda ia sempat melawan. Hanya hilang. Arman menatap ransel itu lama sekali. Tangannya bergetar ketika ia mengangkatnya. Rasanya berat, seakan bukan hanya berisi perlengkapan, tapi juga beban rasa bersalah. Ia adalah pemimpin ekspedisi, tapi ia tak bisa melindungi anggotanya. Kita harus cari dia. Suara Arman pecah, lebih terdengar seperti permohonan daripada perintah. Tidak bisa, kata Pak Wira tegas, matanya tajam. Kalau kau sembarang masuk ke kabut itu, kau akan bernasib sama. Gunung sudah mengambilnya. Jangan bicara begitu. Dia masih hidup, teriak Raka dengan marah, wajahnya merah padam. Kita nggak bisa ninggalin Dewi begitu aja. Bagus menahan Raka dengan kuat, meski ia sendiri menundukkan kepala. Aku juga tidak ingin meninggalkan siapapun. Tapi kita harus bijak. Jika kita salah langkah, kita semua akan hilang. Sinta menutup wajahnya dengan tangan, air matanya jatuh. Kenapa harus dia? Kenapa? Pak Wira menghela napas panjang, lalu menatap jauh ke arah kabut yang perlahan mereda. Ada satu tempat yang mungkin bisa memberi jawaban. Tapi aku tidak yakin kalian siap melihatnya. Arman langsung menatapnya. Tempat apa? Goa Hitam, jawab Pak Wira lirih. Tempat yang dianggap terlarang oleh orang desa. Banyak cerita bahwa suara-suara dari hutan berasal dari sana. Kalau benar Dewi dibawa, kemungkinan jejaknya akan berakhir di sana. Mereka semua terdiam. Kata, Goa Hitam, saja sudah membuat hawa di sekitar mereka terasa lebih dingin. Perjalanan ke Goa Hitam dimulai dengan langkah berat. Jalur semakin menanjak, pohon-pohon semakin rapat, dan cahaya matahari kian sulit menembus. Kabut yang sejak tadi membuntuti mereka kini seolah mengikuti, tidak pernah benar-benar hilang. Sesekali Raka mengarahkan kameranya, tapi kali ini ia hanya merekam dengan tangan gemetar. Tidak ada semangat seperti sebelumnya. Sinta berjalan paling dekat dengan Arman, takut kalau tiba-tiba ia juga akan lenyap seperti Dewi. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah celah batu besar yang dikelilingi lumut tebal. Udara di sekitarnya begitu pengap, seperti ada sesuatu yang menghalangi oksigen. Celah itu tidak begitu besar, tapi cukup untuk seseorang masuk dengan merunduk. Dari dalam, keluar angin dingin yang membawa aroma busuk samar, campuran tanah basah, bangkai, dan sesuatu yang tak bisa mereka kenali. Ini dia, kata Pak Wira pelan. Goa Hitam. Arman merasakan perutnya mual hanya dengan berdiri di dekat mulut goa itu. Namun rasa takut bercampur dengan dorongan ingin tahu membuatnya melangkah maju. Kalau ini satu-satunya cara menemukan Dewi, aku akan masuk, katanya tegas. Bagus menepuk bahunya. Kalau kau masuk, kita semua ikut. Kita tim. Jangan sendiri. Raka menghela napas panjang, lalu memasang lampu di kamera. Kalau ini akhir kita, setidaknya dunia akan tahu apa yang terjadi di sini. Mereka pun masuk ke dalam Goa Hitam, satu persatu, dengan Pak Wira di depan membawa obor dari kain dan minyak. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam. Dinding goa basah, licin, dan penuh dengan coretan aneh yang tidak mereka kenali. Simbol-simbol menyerupai manusia tanpa wajah, garis melingkar, dan tanda menyerupai mata. Sinta berhenti, mengamati dinding dengan wajah pucat. Ini bukan sekadar coretan. Ini, seperti simbol ritual. Aku pernah melihat mirip ini di buku antropologi, tapi lebih primitif. Ini seolah-olah mereka menggambarkan sesuatu yang mereka sembah. Siapa mereka? Tanya Arman cepat. Sinta hanya menggeleng. Entahlah. Tapi jelas, tempat ini digunakan untuk sesuatu sejak lama. Mereka melangkah lebih dalam. Suara tetesan air dari stalaktit menjadi irama monoton yang menyertai perjalanan. Namun, semakin jauh, suara lain mulai terdengar. Langkah. Seperti orang berjalan pelan, berirama, bergema di dinding goa. Raka menoleh panik. Kalian dengar? Diam, desis Pak Wira. Ia menghentikan langkah, menempelkan telinga ke dinding. Wajahnya menegang. Mereka ada di sini. Mendadak, lampu kamera Raka berkelip-kelip, lalu mati total. Senter kepala Sinta juga padam. Hanya obor Pak Wira yang masih menyala,
tapi nyalanya redup dan berasap. Di dalam cahaya temaram itu, mereka melihat sesuatu di dinding goa, jejak tangan. Puluhan, ratusan, menempel di batu. Semua berwarna hitam pekat, seakan terbuat dari arang atau darah yang sudah mengering. Ukurannya bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil. Arman menelan ludah. Ini, tangan siapa? Pak Wira menjawab dengan suara rendah. Mereka yang hilang. Suasana semakin mencekam ketika suara langkah itu semakin jelas. Kini seolah-olah datang dari dalam perut goa. Berbaris, mendekat. Lalu terdengar suara samar. Suara Dewi. Arman, tolong aku. Arman langsung maju, tapi Bagus menahannya. Tunggu, itu bisa jebakan. Tidak, itu suara Dewi. Arman berusaha melepaskan diri. Aku nggak bisa biarin dia sendirian. Suara itu semakin jelas, bergema, memanggil nama mereka satu persatu. Arman, Raka, Sinta. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar di dalam goa. Atapnya tinggi, dan di tengahnya ada lubang besar yang dalam, gelap tanpa dasar. Dari lubang itu, keluar angin dingin dan suara-suara yang bercampur, seperti ribuan bisikan. Raka mengangkat kameranya, meski layarnya masih mati. Astaga! Suaranya parau. Di sekitar lubang, terlihat puluhan sosok berdiri. Samar dalam kegelapan. Tubuh mereka kurus, tinggi, wajah mereka kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Mereka hanya berdiri, seperti patung hidup, tapi tubuh mereka bergerak pelan, seolah bernapas. Ya Tuhan, Sinta hampir jatuh. Salah satu sosok itu maju selangkah. Dari dalam tubuhnya terdengar suara Dewi. Arman, tolong aku. Arman hampir maju, tapi Pak Wira berdiri di depannya, mengangkat golok. Itu bukan Dewi. Itu peniru. Kalau kau mendekat, kau tidak akan kembali. Arman menatap sosok itu, matanya berkaca-kaca. Ia ingin percaya Dewi masih hidup, tapi naluri terdalamnya tahu. Pak Wira benar. Suasana mendadak berubah ketika salah satu sosok lain bergerak cepat ke arah mereka. Bagus menghunus pisau, menangkis, sementara Pak Wira menebas dengan golok. Suara melengking aneh menggema ketika sosok itu terhantam, lalu menghilang begitu saja, larut ke udara. Cepat, kita harus keluar, teriak Pak Wira. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati lorong sempit, sementara suara langkah-langkah mengejar dari belakang. Goa itu seperti bergetar, seakan dindingnya ikut hidup. Nafas mereka terengah, jantung mereka serasa akan meledak. Akhirnya, cahaya matahari terlihat di mulut goa. Mereka menerobos keluar, jatuh tersungkur di tanah. Udara segar luar goa terasa seperti anugerah. Namun ketika mereka menoleh ke dalam, mulut goa hitam sudah tertutup oleh batu runtuh. Seakan goa itu memang tidak pernah ada. Arman duduk terengah, wajahnya pucat pasi. Ia menatap buku catatannya, lalu menulis dengan tangan gemetar. Hari keempat, kami menemukan goa hitam. Di dalamnya, ada simbol aneh, jejak tangan hitam, dan sosok-sosok tanpa wajah yang meniru suara manusia. Dewi, mungkin masih hidup, atau mungkin sudah menjadi salah satu dari mereka. Kami keluar dengan selamat, tapi aku tahu, kami baru saja mengetuk pintu rahasia gelap Gunung Rinjaya. Pengakuan Pak Wira. Malam itu, mereka berempat duduk mengelilingi api unggun. Nyala api berderak pelan,
memberi sedikit kehangatan di tengah dingin yang menusuk tulang. Namun kehangatan itu tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang merayap di hati masing-masing. Sejak keluar dari gua hitam, suasana kelompok benar-benar berubah. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada tawa. Bahkan Raka yang biasanya cerewet kini hanya terdiam, sibuk menatap kamera rusaknya yang tak kunjung menyala. Sinta sesekali memeluk lututnya, menatap ke arah gelap hutan, seolah ada mata yang sedang mengawasi mereka. Bagus berulang kali menajamkan pisaunya, tangan bergetar meski ia berusaha tampak tenang. Arman tidak berhenti menulis di buku catatannya. Kata-kata keluar dengan terburu-buru, seperti takut jika ia berhenti, semuanya akan hilang begitu saja. Namun hanya satu orang yang duduk tenang, memandangi api dengan tatapan kosong, Pak Wira. Arman menatap pria tua itu lama, lalu akhirnya bersuara. Pak, sejak awal, Bapak sudah tahu semua ini, kan? Pak Wira tidak menjawab. Ia hanya menghela napas, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Jawab saya, Arman mendesak. Bapak tahu ada sesuatu di gunung ini. Bapak tahu tentang Goa Hitam. Tentang mereka. Sinta ikut menatap, matanya merah karena tangis. Kalau Bapak tahu, kenapa masih bawa kami ke sini? Pak Wira masih diam. Lalu, pelan-pelan ia berkata, aku sudah memperingatkan kalian sejak awal. Aku bilang gunung ini terlarang. Tapi kalian tetap bersikeras. Tapi Bapak tetap ikut. Raka akhirnya meledak. Ia berdiri, menunjuk wajah Pak Wira. Kalau Bapak tahu ini berbahaya, kenapa nggak hentikan kami dengan cara apapun? Kenapa baru sekarang diam? Baru bicara sepotong-sepotong? Dewi mungkin masih hidup kalau dari awal Bapak jujur. Suara Raka pecah, matanya berkaca-kaca. Pak Wira memejamkan mata, wajahnya berkerut menahan sesuatu. Entah rasa bersalah, atau rasa takut. Ia menunduk lama sekali, sebelum akhirnya membuka mulut. Baiklah, kalian memang berhak tahu. Pak Wira mulai bercerita, suaranya serak. Puluhan tahun lalu, saat aku masih muda, aku ikut dalam sebuah ekspedisi mirip seperti kalian. Waktu itu kami hanya ingin membuka jalur baru untuk pendaki, tanpa tahu apa yang menanti di dalam hutan ini. Kami berjumlah 9 orang. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah api. Api itu memantulkan sorot matanya yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Satu persatu, mereka menghilang. Persis seperti yang kalian alami. Pertama suara aneh. Lalu ada yang ditarik kabut. Ada yang masuk ke dalam hutan dan tak pernah kembali. Sampai akhirnya, hanya aku yang berhasil keluar. Sinta menutup mulutnya, menahan isak. Sejak itu aku bersumpah tak akan pernah lagi menginjakan kaki di sini. Tapi kalian datang, dengan tekad keras, dengan kamera, dengan semangat yang membuatku teringat pada diriku sendiri dulu. Aku ingin menghentikan kalian. Tapi, aku juga ingin tahu kebenaran. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada teman-temanku dulu. Jadi, selama ini Bapak memanfaatkan kami. Raka membentak. Pak Wira menunduk. Aku tidak bisa menyangkal itu. Arman mengepalkan tangan. Dan teman-temanmu dulu, mereka juga hilang di Goa Hitam. Pak Wira menggeleng pelan. Tidak semua. Ada yang hilang di hutan. Ada yang tertelan kabut. Tapi, Goa Hitam memang tempat di mana rahasia terbesar bersemayam. Aku ingat jelas, suara-suara itu. Mereka meniru suara teman-temanku, sama seperti yang terjadi pada Dewi. Hening menyelimuti. Hanya suara api yang sesekali berderak. Malam semakin larut. Angin bertiup kencang, meniupkan suara-suara dari dalam hutan. Kali ini, mereka semua mendengar. Sinta. Raka. Bagus. Suara itu jelas sekali. Lembut, seperti suara Dewi. Sinta gemetar, air matanya jatuh. Itu Dewi. Arman berdiri cepat, menatap gelap hutan. Tidak. Itu bukan Dewi. Itu mereka. Lalu kenapa suaranya persis? Raka hampir berlari, tapi Bagus menahannya dengan kuat. Pak Wira menatap ke arah kegelapan. Mereka bukan hanya meniru suara. Mereka meniru jiwa. Begitulah caranya mereka memikat kita. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Apa yang mereka inginkan? Tanya Arman. Pak Wira terdiam cukup lama, lalu menjawab dengan nada lirih. Mereka bukan manusia.
Mereka bukan hantu seperti yang kalian kira. Mereka adalah penjaga. Atau mungkin, sisa dari sesuatu yang lebih tua dari kita. Gunung ini, dulunya tempat pemujaan. Goa Hitam adalah pusatnya. Mereka adalah bayangan dari para pemuja itu. Bayangan? Ulang Sinta. Ya, Pak Wira menatap Arman. Rohnya tidak pernah pergi. Mereka terikat di sini. Setiap kali ada orang masuk tanpa izin, mereka akan mencoba menarik kita, agar menjadi bagian dari mereka. Agar kita juga terikat di gunung ini, selamanya. Arman merasa bulu kuduknya merinding. Bayangan, roh yang meniru, dan Goa Hitam sebagai pusat pemujaan, semuanya perlahan masuk akal, meski tetap sulit dipercaya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang mereka. Semua sontak menoleh. Dari kegelapan, terlihat siluet seseorang berjalan perlahan. Rambut panjang, tubuh ramping. Dewi, bisik Sinta, suaranya bergetar. Sosok itu mendekat, wajahnya masih samar. Tapi ketika nyala api meneranginya, wajah itu kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Hanya kulit polos yang menutupi kepala. Sinta menjerit histeris. Bagus langsung berdiri sambil menghunus pisau. Raka hampir terjatuh mundur, dan Arman membeku di tempat. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka. Dari tubuhnya keluar suara. Suara Dewi. Tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Pak Wira berdiri cepat. Mengangkat golok. Jangan dengarkan dia. Sosok itu bergerak maju. Cepat. Bagus melompat ke depan. Menebas dengan pisau. Tapi tubuh sosok itu berasap. Menghilang seperti kabut. Hening kembali. Mereka semua gemetar. Jantung berdegup kencang. Pak Wira menurunkan goloknya. Wajahnya pucat. Kalian lihat sendiri. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus memanggil kita. Sampai kita menyerah. Arman menatap sisa asap yang perlahan lenyap. Kalau begitu, kita harus akhiri ini. Kita harus tahu bagaimana menghentikan mereka. Pak Wira menatap Arman lama sekali, lalu menghela napas. Ada satu cara. Tapi, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Arman menatapnya tajam. Apa itu? Esok pagi, kita kembali ke Goa Hitam. Tapi kali ini, bukan untuk lari. Kita masuk lebih dalam. Sampai ke pusatnya. Sampai ke tempat di mana semuanya dimulai. Semua terdiam. Keputusan itu seperti hukuman mati. Namun dalam hati mereka tahu, melarikan diri tidak akan mengubah apapun. Malam itu, mereka tidur dengan mata terbuka, ditemani api unggun yang semakin redup, dan suara-suara yang tidak pernah berhenti memanggil nama mereka dari dalam gelap. Pusat kegelapan. Pagi itu datang dengan langit kelabu. Matahari seolah enggan menampakkan diri. Hanya sinar pucat samar yang menembus celah dedaunan hutan. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, dan udara dingin seperti menempel di kulit. Arman berdiri lebih awal, menatap ke arah barat, ke arah Goa Hitam. Semalaman ia tidak tidur, hanya menatap api unggun yang perlahan padam. Kata-kata Pak Wira masih terngiang di telinganya. Kalau ingin menghentikan mereka, kita harus masuk lebih dalam. Sampai ke pusatnya. Sinta tampak lelah, matanya sembab karena tangis. Raka berulang kali mencoba menyalakan kamera yang rusak, meski sia-sia. Bagus hanya duduk diam, tangannya memegang pisau, tatapannya kosong ke tanah. Pak Wira, dengan wajah tua yang tampak semakin renta, sedang menajamkan goloknya. Gerakannya tenang, tapi sorot matanya penuh beban. Ia tahu betul, perjalanan hari ini bisa jadi perjalanan terakhir mereka. Arman menarik napas panjang.
Kita harus bersiap. Kalau ini benar-benar jalan terakhir, kita harus lakukannya bersama. Tidak ada yang menjawab, tapi semua mengangguk pelan. Perjalanan menuju Gua Hitam kali ini terasa jauh lebih berat. Jalur yang sebelumnya sudah mereka lewati, kini terasa berbeda, seolah hutan itu berubah. Pohon-pohon yang semula tegak, kini terlihat lebih rapat dan melengkung, ranting-rantingnya menjuntai seperti tangan yang hendak meraih. Sesekali, suara-suara bisikan terdengar dari segala arah. Arman. Bagus. Sinta. Raka. Sinta menutup telinganya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir. Kenapa mereka terus memanggil? Kenapa mereka tahu nama kita? Pak Wira berjalan di depan. Suaranya rendah. Karena mereka sudah melihat ke dalam jiwa kalian. Mereka tahu siapa kalian. Mereka tahu ketakutan kalian. Raka mendengus, mencoba menutupi rasa takut dengan kemarahan. Kalau begitu, biar mereka lihat. Aku nggak takut. Namun kata-katanya terdengar hampa. Semua tahu, ketakutan sudah merayap di hati masing-masing. Setelah berjam-jam berjalan, mereka kembali tiba di mulut Goa Hitam. Anehnya, padahal semalam mulut goa itu tertutup runtuhan batu, kini celah itu terbuka lagi, lebih lebar dari sebelumnya. Seperti mengundang mereka untuk masuk. Arman menelan ludah. Goa ini seakan hidup. Pak Wira hanya mengangguk. Ya, ia memang hidup. Dan ia sudah menunggu kita. Mereka masuk perlahan. Obor yang dibawa Pak Wira menjadi satu-satunya sumber cahaya. Dinding goa masih basah, coretan simbol aneh masih ada. Namun kali ini terasa lebih jelas, lebih banyak. Sinta mengamati salah satunya. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan titik di tengah, mirip mata. Aku yakin ini lambang pengorbanan. Di buku yang pernah kubaca, simbol seperti ini melambangkan pintu antara dunia manusia dan dunia lain. Pak Wira menatap simbol itu lama. Dulu, para leluhur percaya bahwa gunung ini adalah tempat roh agung bersemayam. Mereka membuat perjanjian, memberi korban, agar desa mereka aman. Tapi seiring waktu, ritual itu ditinggalkan. Dan roh itu menjadi murka. Jadi, semua ini karena perjanjian yang dilanggar, tanya Arman. Pak Wira mengangguk. Dan kini roh itu menuntut jiwa baru. Setiap ekspedisi yang masuk tanpa izin, menjadi pengganti korban yang hilang. Raka memaki pelan. Sial, jadi kita semua hanya pengganti tumbal. Pak Wira tidak menjawab. Mereka berjalan semakin dalam, sampai akhirnya lorong sempit terbuka menjadi sebuah ruangan luas. Kali ini, ruangan itu berbeda dengan yang kemarin mereka datangi. Atapnya jauh lebih tinggi, dindingnya penuh dengan simbol, dan di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu hitam. Di atas altar itu, terdapat benda aneh, patung kecil dari batu, berbentuk manusia dengan wajah kosong. Patung itu tampak sederhana, tapi hawa dingin memancar kuat darinya. Begitu melihatnya, Sinta langsung mundur. Aku nggak sanggup menatapnya. Arman melangkah mendekat, jantungnya berdegup kencang. Apakah ini pusatnya? Pak Wira menatap altar itu dengan wajah tegang. Ya. Inilah inti dari kutukan gunung ini. Patung itu adalah lambang roh agung yang mereka sembah. Ia adalah penghubung. Mendadak, suara-suara bisikan menjadi lebih keras. Ribuan, jutaan, bergema di telinga mereka. Ruangan itu bergetar pelan, dan dari kegelapan dinding, sosok-sosok tanpa wajah mulai bermunculan. Puluhan, ratusan. Mereka berdiri mengelilingi altar, mengunci jalan keluar. Sinta berteriak panik. Kita terjebak. Bagus berdiri sigap, pisaunya diangkat. Kalau ini akhir kita, aku nggak akan diam saja. Raka mencoba menyalakan kamera lagi, dan anehnya, kali ini layar menyala. Gambar buram, bergetar, tapi cukup jelas merekam sosok-sosok itu. Aku harus rekam ini, dunia harus tahu. Pak Wira melangkah maju, golok di tangannya. Ada satu cara untuk menghentikan mereka. Hancurkan patung itu. Arman menatapnya tajam. Kenapa baru bilang sekarang? Pak Wira menatapnya dengan mata penuh rasa sakit. Karena menghancurkan patung itu berarti menantang roh agung secara langsung. Kalau gagal, kita semua akan lenyap. Sosok-sosok tanpa wajah itu mulai bergerak. Langkah mereka pelan, serempak, seperti pasukan. Suara bisikan berubah menjadi teriakan samar,
bercampur suara Dewi yang terus memanggil. Arman, tolong aku. Arman menggertakkan giginya. Cukup. Aku tahu itu bukan dia. Ia berlari ke altar, tapi dua sosok segera menghadangnya. Bagus meloncat, menebas satu dengan pisaunya, tubuh sosok itu berasap dan hilang. Raka melemparkan batu ke sosok lain, cukup untuk memberi celah. Arman mendekati altar, tangannya gemetar ketika menyentuh patung itu. Batu dingin terasa menusuk kulit. Arman, cepat hancurkan, teriak Pak Wira. Tapi begitu ia hendak melempar patung itu ke lantai, suara di kepalanya terdengar jelas. Suara Dewi. Jangan, Arman, kalau kau hancurkan, aku akan hilang selamanya. Arman membeku. Matanya berkaca-kaca. Dewi. Sinta berteriak. Air matanya jatuh. Jangan dengar. Itu bukan dia. Itu mereka. Namun suara itu semakin kuat. Aku ada di dalam patung ini, Arman. Kalau kau hancurkan, kau akan membunuhku. Arman hampir melepaskan genggamannya. Tangannya gemetar hebat. Pak Wira maju cepat. Matanya merah. Jangan tertipu. Ia mengangkat golok, siap menebas patung itu. Namun mendadak, salah satu sosok tanpa wajah melompat, menubruk Pak Wira. Goloknya terlempar jauh. Tubuhnya terhempas ke dinding. Darah segar muncrat dari kepalanya. Pak Wira, teriak Sinta histeris. Sosok-sosok lain mulai menyerang dari segala arah. Bagus berusaha melawan dengan pisaunya. Raka menendang dan berteriak. Sinta menangis sambil menjerit ketakutan. Arman masih berdiri di depan altar, memegang patung dengan gemetar. Suara Dewi terus terdengar di kepalanya. Arman, tolong aku, jangan bunuh aku. Tubuhnya kaku. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia harus memilih. Menghancurkan patung itu dan mungkin membebaskan semua jiwa yang terperangkap, atau mempertahankan harapan tipis bahwa Dewi masih hidup di dalamnya. Sementara itu, sosok-sosok tanpa wajah semakin dekat, lingkaran mereka semakin rapat, dan ruangan goa berguncang hebat, seakan runtuh dari dalam. Arman menutup mata, mengangkat patung itu tinggi-tinggi. Dan pada detik itu, semuanya berhenti. Keputusan terakhir. Patung batu itu masih tergenggam erat di tangan Arman. Tubuhnya bergetar, matanya memejam rapat. Suara Dewi terus bergema di dalam kepalanya. Semakin jelas, semakin nyata. Arman, jangan lepaskan aku. Kalau kau hancurkan patung ini, aku akan lenyap. Aku tidak ingin mati. Kau berjanji akan selalu melindungiku. Arman, tolong aku. Arman mengerang pelan, seolah otaknya terbelah dua. Di satu sisi, nalarnya berteriak bahwa semua itu hanyalah tipu daya roh gunung. Namun di sisi lain, suaranya benar-benar persis Dewi. Nada lirih, cara memanggil namanya, bahkan jeda napasnya, semuanya identik. Tangannya mulai turun. Arman, jangan, jerit Sinta, air matanya mengalir deras. Ia berlari ke arahnya, mencoba menarik patung itu. Itu bukan Dewi, itu mereka yang menipumu. Arman menoleh, matanya merah, penuh kebimbangan. Tapi, kalau memang benar Dewi ada di dalam sini, kalau aku menghancurkannya, aku yang membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sinta terisak, lebih baik kau mengakhirinya daripada membiarkan dia terikat di sini selamanya. Arman, kau tahu itu bukan hidup, itu penjara. Sementara itu,
Bagus dan Raka berjuang mati-matian menahan sosok-sosok tanpa wajah yang terus mendekat. Bagus menebas dengan pisaunya. Tubuhnya dipenuhi luka gores, darah merembes di bajunya. Raka menjerit setiap kali sosok itu nyaris menyentuhnya, tapi ia tetap melempar batu, kayu, apapun yang bisa menghalangi. Pak Wira, dengan kepala berdarah, berusaha bangkit. Nafasnya berat, langkahnya tertatih, tapi sorot matanya tetap tajam. Arman, dengarkan aku. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Patung itu bukan Dewi. Itu hanya umpan, pusat dari roh gunung. Hancurkan, sebelum semuanya terlambat. Namun tepat setelah ia bicara, salah satu sosok menubruknya lagi. Tubuh Pak Wira terhempas ke lantai batu. Kali ini ia tidak bergerak. Darah mengalir membasahi tanah. Pak Wira, teriak Bagus. Arman semakin kacau. Kepalanya dipenuhi teriakan. Suara-suara bercampur, antara bisikan roh dan tangisan Sinta. Patung itu bergetar hebat, seolah berusaha merasuk ke dalam tubuhnya. Arman, pilih aku. Jangan biarkan mereka menghancurkan kita. Kalau kau mencintaiku, lindungi aku. Arman menutup telinga dengan satu tangan, meski suaranya tetap menggema dari dalam. Diam! Diam! Tiba-tiba, Raka berteriak. Arman, lihat sekitar. Arman menoleh. Sosok-sosok tanpa wajah itu sudah hampir menyentuh mereka. Lingkaran mereka semakin rapat, ratusan, mungkin ribuan, memenuhi dinding ruangan. Mata kosong mereka menatap langsung ke arah patung yang digenggam Arman. Semua gerakan mereka seolah menunggu satu keputusan. Arman menatap patung itu sekali lagi. Batu hitam dingin, wajah kosong, dengan ukiran samar di permukaannya. Seolah menatap balik ke dalam dirinya. Dalam sekejap, ia teringat semua perjalanan. Bagaimana mereka memulai dengan tawa dan semangat. Bagaimana Dewi bercanda tentang ingin jadi orang pertama yang mengungkap misteri Rinjaya. Bagaimana satu persatu anggota timnya menghilang. Dan bagaimana kini mereka semua tinggal menunggu nasib di ruangan terkutuk ini. Air mata Arman jatuh. Maafkan aku, Dewi. Dengan teriakan penuh putus asa, ia mengangkat patung itu tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke altar batu. Patung itu pecah berkeping-keping. Sejurus kemudian, seluruh ruangan bergetar hebat. Suara teriakan menggema dari dinding, begitu keras hingga membuat telinga mereka berdarah. Sosok-sosok tanpa wajah itu menjerit bersamaan. Tubuh mereka berasap, bergetar, lalu satu persatu menghilang. Sinta jatuh berlutut, menutup telinganya sambil menangis. Bagus merunduk, menutupi Raka yang hampir pingsan. Arman sendiri tersungkur, tubuhnya lemas. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Dari kepingan patung yang hancur, keluar cahaya hitam pekat, seperti asap hidup, berputar-putar di udara. Asap itu membentuk wajah-wajah samar, termasuk wajah Dewi. Arman menatapnya dengan terbelalak. Dewi. Wajah itu tersenyum samar, lalu berbisik, terima kasih, sebelum larut dan hilang bersama asap lainnya. Lalu hening. Ruangan goa terasa kosong. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi sosok tanpa wajah. Hanya dinding batu yang dingin, altar yang retak, dan mereka yang tersisa. Beberapa menit berlalu, mereka hanya terduduk di lantai. Nafas tersengal, tubuh penuh luka, tapi hati mereka tahu, mereka telah melewati sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Sinta masih menangis, tapi kali ini ada kelegaan di wajahnya. Dia sudah bebas, kan? Arman mengangguk pelan. Meski air matanya jatuh tanpa henti. Ya, Dewi sudah bebas. Bagus menatap sekeliling, lalu menunduk. Tapi Pak Wira. Mereka semua menoleh. Tubuh Pak Wira tergeletak di lantai. Darahnya mengalir deras. Wajah tuanya tenang, matanya terpejam. Di tangannya masih tergenggam golok yang patah. Arman berjalan mendekat, berlutut di sampingnya. Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, kami tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Hening sejenak. Lalu Arman menutup mata Pak Wira dengan tangannya. Dengan sisa tenaga, mereka bertiga berusaha keluar dari goa hitam. Jalan keluar kini terasa lebih panjang, meski mereka yakin lorong yang dilewati sama. Setiap langkah berat, tapi semakin lama cahaya di ujung lorong terlihat semakin jelas. Dan akhirnya, mereka keluar. Matahari sore menyambut. Sinarnya hangat meski langit masih kelabu. Angin berhembus lembut, tanpa bisikan, tanpa kabut.
Hutan itu kini terasa biasa. Raka duduk di tanah, menatap kamera di tangannya yang kembali mati total. Semua rekaman hilang, tapi aku nggak peduli. Kita masih hidup. Sinta duduk bersandar di pohon, menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah lagi, kali ini karena lega. Arman berdiri, menatap ke arah hutan lebat yang baru saja mereka tinggalkan. Dalam hatinya, ia tahu, Gunung Rinjaya tidak akan pernah benar-benar tenang. Namun satu hal pasti, Dewi, juga jiwa-jiwa lain yang terikat di sana, kini sudah bebas. Malam itu, mereka bertiga berjalan menuruni lereng gunung dengan langkah tertatih, meninggalkan gua hitam dan semua rahasianya di belakang. Namun jauh di dalam hati, Arman sadar, keputusan yang ia buat tadi bisa saja hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena roh sebesar itu, tidak mungkin hilang begitu saja. Misteri yang tak pernah padam. Langkah kaki mereka terdengar pelan, hampir tak berirama, saat menyusuri jalur setapak yang kian menurun. Arman, Sinta, dan Raka berjalan dalam diam, masing-masing larut dalam pikiran mereka sendiri. Udara malam mulai menusuk, kabut tipis turun perlahan menutupi pepohonan. Namun tidak ada lagi bisikan aneh, tidak ada lagi bayangan samar. Yang tersisa hanyalah kelelahan, luka, dan rasa kehilangan yang membekas dalam-dalam. Setiap kali Arman memejamkan mata, wajah Dewi muncul. Tersenyum singkat, lalu menghilang bersama serpihan patung yang pecah di altar. Ia sudah melepaskannya, namun hati Arman tetap kosong, seakan sebagian dirinya ikut terkubur di dalam goa hitam. Arman, suara Sinta lirih memecah kesunyian. Ia berjalan di belakang, tubuhnya goyah. Kau yakin, semua itu benar-benar sudah berakhir? Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap langit gelap di atas mereka. Awan masih menggantung pekat, menutupi bintang. Gunung Rinjaya berdiri megah di belakang, diam-diam mengawasi mereka yang turun. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya, dengan suara serak. Mungkin roh itu hanya terpecah. Mungkin benar-benar lenyap. Atau mungkin hanya tertidur, menunggu orang lain masuk ke sana. Raka mendengus, meski lemah. Kalau aku, sumpah, aku nggak akan pernah injak gunung ini lagi. Biarlah tetap misteri. Kita nggak perlu tahu semua rahasia dunia. Ucapan itu seolah menjadi kesepakatan tak terucap di antara mereka. Tak seorang pun membalas. Mereka hanya melanjutkan perjalanan, menahan sakit di tubuh, dan berharap bisa segera keluar dari hutan terkutuk itu. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jalur setapak yang biasanya bisa ditempuh dalam beberapa jam, kini seolah tidak berujung. Beberapa kali Raka hampir terjatuh karena kakinya lemas. Bagus, yang biasanya kuat, sudah tidak ada bersama mereka. Pak Wira pun tinggal kenangan. Sinta sempat tersungkur, lututnya berdarah. Arman buru-buru menolong, mengangkatnya agar tetap bisa berjalan. Sedikit lagi, Sin, bertahanlah. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa abadi, mereka sampai di pos pendakian bawah, sebuah pondok kayu reot yang ditinggalkan. Api unggun kecil yang sudah padam menjadi saksi bisu bahwa mereka pernah berangkat dari sana dengan jumlah lebih banyak. Kini, hanya 3 orang yang kembali. Mereka jatuh terduduk di lantai kayu, tanpa peduli pada serpihan ranting atau debu. Nafas mereka terengah, mata sayu. Tidak ada yang bicara. Hanya suara serangga malam dan desir angin yang menemani. Keesokan paginya, mereka disambut oleh sinar matahari yang menembus sela pepohonan. Hangat. Namun bukannya memberi semangat, cahaya itu justru membuat mereka sadar betapa kelelahan dan kosongnya hati mereka. Sinta berdiri dengan sisa tenaga,
menatap ke arah gunung yang puncaknya tersembunyi di balik kabut. Aku tidak tahu bagaimana kita harus menjelaskan semua ini pada orang luar. Tidak ada bukti, tidak ada rekaman, tidak ada saksi selain kita bertiga. Mereka tidak akan percaya. Raka mengangkat kamera yang sudah mati total. Ia menyalakan tombolnya berulang kali, namun tetap nihil. Semua file hilang, entah karena gangguan atau memang dihapus oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka. Mungkin memang tidak seharusnya ada bukti. Biarkan saja. Anggap semua ini hanya cerita, legenda. Arman menatap kosong ke arah gunung. Tapi legenda itu nyata. Kita yang tersisa adalah saksinya. Hari-hari berikutnya, setelah mereka turun menjadi kabur, tim penyelamat datang setelah laporan hilangnya ekspedisi tersebar. Namun yang ditemukan hanyalah pondok reyot, jejak kaki yang samar, dan 3 orang yang lemah, dengan cerita yang terdengar seperti mimpi buruk. Tubuh Bagus dan Pak Wira tidak pernah ditemukan. Begitu pula dengan Dewi dan anggota lain yang hilang di awal. Seolah gunung itu benar-benar menelan mereka tanpa sisa. Media sempat menulis berita singkat, tim ekspedisi Gunung Rinjaya gagal, 2 tewas, beberapa hilang tanpa jejak. Namun perhatian publik segera beralih pada hal lain. Nama-nama mereka hanya menjadi catatan kecil di arsip berita, dilupakan oleh kebanyakan orang. Namun bagi Arman, Sinta, dan Raka, kenangan itu terus hidup. Tidak ada malam yang benar-benar tenang. Tidak ada tidur tanpa mimpi buruk. Kadang mereka mendengar bisikan samar di telinga, kadang bayangan tanpa wajah muncul sekilas di cermin, lalu lenyap. Mereka tidak pernah lagi berbicara tentang ekspedisi itu. Bahkan ketika bertemu, mereka memilih diam. Seakan jika kata-kata itu diucapkan, roh gunung akan kembali bangkit menuntut mereka. Bertahun-tahun kemudian, nama Gunung Rinjaya masih menjadi misteri. Orang-orang lokal tetap menganggapnya angker, dilarang untuk didaki. Sesekali ada pendaki nekat yang mencoba menantang, namun kebanyakan hilang tanpa kabar, menambah panjang daftar korban. Cerita rakyat tentang gua hitam dan sosok tanpa wajah menyebar dari mulut ke mulut, semakin kabur, bercampur antara fakta dan dongeng. Ada yang bilang di dalam gua itu tersimpan harta, ada yang percaya roh penunggu masih mencari korban. Tidak ada yang benar-benar tahu. Arman, yang kini hidup menyendiri di kota kecil, sering duduk termenung di depan jendela, menatap ke arah gunung di kejauhan. Rasa bersalah atas keputusan yang ia buat, meski menyelamatkan mereka, tetap menghantuinya. Ia sering bertanya-tanya, apakah Dewi benar-benar bebas? Atau ia hanya menggantikan satu penjara dengan penjara lain? Sinta mencoba membangun hidup baru, namun trauma itu masih membekas. Ia tidak pernah lagi mau menyentuh kamera, tidak pernah lagi menulis tentang perjalanan. Hatinya patah, dan setiap kali ia bermimpi, ia melihat Pak Wira tersenyum di lorong gelap, seolah menuntun, seolah mengingatkan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Raka, meski tampak paling ceria, sebenarnya hidup dalam ketakutan. Ia masih menyimpan kamera rusak itu di laci kamarnya. Kadang ia mendengar bunyi klik rekaman meski kamera mati. Dan sekali waktu, ia mengaku melihat bayangan Dewi di cermin kamar, menatapnya dengan mata kosong. Gunung Rinjaya berdiri kokoh hingga kini. Diam, misterius, menyimpan rahasia yang mungkin tak pernah akan terungkap seluruhnya. Bagi sebagian orang, itu hanyalah gunung biasa. Bagi yang lain, itu tempat keramat yang tidak boleh diganggu. Namun bagi mereka yang pernah masuk terlalu dalam, Gunung Rinjaya adalah labirin hidup dan mati. Dan bagi Arman, ada satu kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Misteri itu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu, sampai ada yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk kembali membangunkannya.
Beberapa tahun telah berlalu sejak ekspedisi itu berakhir. Gunung Rinjaya masih berdiri, kokoh, diselimuti kabut, seakan tak pernah terusik oleh waktu. Bagi penduduk sekitar, gunung itu tetap tabu, tempat roh-roh bersemayam. Bagi dunia luar, ia hanya sekadar nama yang perlahan tenggelam dalam arsip berita lama. Namun bagi Arman, Sinta, dan Raka, Gunung Rinjaya bukan sekadar gunung. Ia adalah luka, rahasia, dan pengingat bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Mereka selamat, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Setiap mimpi buruk, setiap bisikan samar, adalah jejak yang ditinggalkan gunung itu dalam hidup mereka. Dan meski gua hitam kini terkubur dalam diam, semua yang pernah masuk ke dalamnya tahu satu hal pasti, misteri itu tidak pernah mati. Ia hanya menunggu, mengintai, hingga ada jiwa baru yang kembali melangkah ke dalam kegelapan.